Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nabila dengan NIM 230201021, mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Saya ingin menjelaskan tentang konsep katarak dan asuhan keperawatan pada pasien dengan katarak. Baik, katarak ini kan merupakan kondisi patologis di mana lensa mata yang seharusnya transparan mengalami kekeruhan akibat perubahan kimia dan fisik seperti peningkatan hidrasi dan denaturasi protein. Proses inilah yang mengakibatkan terhambatnya transmisi cahaya ke retina sehingga menurunkan ketajaman penglihatan. Nah, adapun menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), katarak merupakan penyebab utama kebutaan di dunia dengan prevalensi yang meningkat seiring bertambahnya usia. Di Indonesia, rata Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi kekeruhan lensa mencapai 5,5% dengan angka tertinggi ditemukan di Bali dan Yogyakarta. Nah, selain faktor usia, etiologi katarak juga meliputi faktor genetik, diabetes, terus juga paparan sinar ultraviolet, trauma, dan penggunaan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid gitu. Nah, jadi peran perawat menjadi krusial dalam memberikan edukasi, mendukung kesiapan mental pasien, dan melaksanakan intervensi yang tepat guna meminimalkan risiko komplikasi seperti nyeri, infeksi, dan risiko cedera akibat penurunan fungsi penglihatan. Pendekatan keperawatan yang terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pengobatan dan kualitas hidup pasien. Adapun definisi katarak adalah katarak itu menurut Siddhartha Ilyas tahun 1998, katarak itu merupakan keadaan di mana terjadi kekeruhan pada serabut atau bahan lensa di dalam kapsul lensa. Nah, kalau menurut dari Merlin Dungus, katarak adalah proses terjadinya opasitas secara progresif pada lensa atau kapsul lensa, umumnya akibat dari proses penuaan yang terjadi pada semua orang lebih dari 65 tahun. Kesimpulan dari definisi itu kita bisa mengambil yaitu katarak itu adalah suatu keadaan patologik lensa di mana lensa menjadi keruh akibat hidrasi cairan lensa atau denaturasi protein lensa. Kekeruhan ini terjadi akibat gangguan metabolisme normal lensa yang dapat timbul pada berbagai usia tertentu. Jadi di bagian pupila ini ada seperti keruh. Kalau ini kan kita normal ya hitam gitu. Nah, kalau katarak ini dia ada putih-putih itu di pupilnya. Ini sebelum kita lanjut, ini bentuk anatomi mata. Ini anatomi mata, ada sklera, keroid, retina, kornea, pupil. Nah, di pupil itu yang kena kataraknya di lensa itu juga. Nah, ini perbedaan mata normal dan mata katarak. Nih, dilihat mata normal pupilnya itu hitam, bersih. Nah, sedangkan mata katarak ini ada keruh gitu, putih-putih. Ini penjelasan dari mata normal dan mata katarak, bentuknya seperti ini. Penglihatan orang mata katarak ini adalah penglihatannya itu kabur, terus seperti silau gitu. Nah, klasifikasi katarak dapat di dalam golongan berikut, yaitu pertama, katarak perkembangan atau developmental dan degeneratif. Yang kedua, katarak kongenital, juvenil dan senil. Ketiga, ada katarak komplikata. Keempat, ada katarak traumatik. Berikut penjelasannya. Kalau berdasarkan perkembangan developmental dan degeneratif, katarak itu dapat dibagi dalam stadium insipien, stadium imatur, stadium matur, stadium hipermatur. Nah, terjadilah proses degenerasi lanjut lensa korteks lensa dapat mencair sehingga nukleus lensa tenggelam dalam konteks lensa. Terus berdasarkan usia pasien itu tuh katarak dapat dibagi dalam katarak kongenital seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi itu termasuk dari dibedakan dari berdasarkan usia pasien. Jadi katarak kongenital ini itu katarak yang terlihat pada usia di bawah 1 tahun. Katarak ini merupakan kekeruhan lensa yang didapatkan sejak lahir. Nah, jadi
dari lahir dia sudah mengalami katarak. Jadi gitu. Itu tuh dia terjadilah akibat dan terjadi akibat gangguan perkembangan embrio intrauterin. Biasanya kelainan ini tidak bisa meluas mengenai seluruh lensa. Letak kekeruhan sangat bergantung pada saat terjadinya gangguan metabolisme serat lensa. Katarak kongenital yang terjadi saat perkembangan serat lensa terlihat setelah bayi lahir sampai berusia 1 tahun. Katarak ini terjadi karena gangguan metabolisme serat-serat lensa pada saat pembentukan serat lensa akibat infeksi virus atau gangguan metabolisme jaringan lensa pada saat bayi di dalam kandungan. Selanjutnya katarak juvenil. Katarak yang ini terlihat pada usia di atas 1 tahun dan di bawah 40 tahun. Katarak juvenil ini yang terlihat setelah usia 1 tahun. Lanjutan katarak kongenital yang makin nyata, penyakit lain seperti katarak komplikata yang dapat terjadi akibat penyakit lokal pada satu mata seperti akibat uveitis anterior, glaukoma, ablasi retina, miope tinggi. Lanjut, katarak presenil. Katarak presenil yaitu katarak sesudah usia 30-40 tahun. Katarak senil ini biasanya mulai pada usia 50 tahun kecuali bila disertai dengan penyakit lainnya seperti diabetes mellitus yang akan terjadi lebih cepat. Kedua mata dapat terlihat dengan derajat kekeruhan yang sama ataupun berbeda. Katarak senil. Katarak senil yaitu katarak yang mulai terjadi pada usia lebih dari 40 tahun. Itu biasanya orang yang udah mau lanjut usia ya. Proses degenerasi pada lensa dapat terlihat pada beberapa stadium katarak senil. Pada katarak senil akan terjadi degenerasi lensa secara perlahan-lahan. Tajam pelihatannya pun sudah menurun secara berangsur-angsur. Katarak senil merupakan katarak yang terjadi akibat terjadinya degenerasi serat lensa karena proses penuaan. Selanjutnya, katarak komplikata itu yaitu terjadi sebagai akibat langsung dari penyakit intraokuler, biasanya akibat uveitis, glaukoma, retinitis pigmentosa, dan ablatio retinae. Biasanya bersifat unilateral dan prognosis tidak sebaik katarak senilis. Katarak komplikata terjadi akibat gangguan keseimbangan susunan sel lensa atau faktor fisik atau kimiawi sehingga terjadi gangguan kejernisan lensa. Selanjutnya terakhir itu tadi katarak trauma ya. Katarak trauma ini yaitu yang terjadi akibat adanya trauma pada lensa mata. Etiologi. Penyebab terjadinya kekeruhan lensa ini yaitu dapat primar, itu berdasarkan gangguan perkembangan dan metabolisme dasar lensa. Yang kedua sekunder, itu akibat tindakan dari pembedahan lensa. Ketiga komplikasi, yaitu komplikasi dari penyakit-penyakit lain. Selanjutnya, patofisiologi. Lensa mengandung 3 komponen anatomis. Nah ini nukleus mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan dengan bertambahnya usia. Perubahan fisik yaitu perubahan pada serabut halus multiple atau zunula yang memanjang dari badan silier sekitar daerah lensa lalu menuju hilangnya transparansi lensa. Yang selanjutnya, perubahan kimia dalam protein lensa kemudian koagulasi yang mengakibatkan mengabutnya pandangan. Terus terputusnya protein lensa disertai inklus air dalam lensa. Terakhir, usia meningkat dapat menurunnya enzim lalu terjadinya degenerasi pada lensa. Faktor yang mempengaruhi kejadian katarak yaitu bisa jadi radiasi ultraviolet. Jadi apabila kita keluar pakai kacamata hitam, sering terpapar dengan sinar matahari, itu juga bisa mempengaruhi kejadian katarak. Kedua, itu ada obat-obatan, alkohol, merokok, diabetes, dan asupan vitamin antioksidan yang kurang dalam jangka waktu yang lama. Adapun manifestasi kliniknya, jika kita lihat data subjektifnya, yaitu apabila visusnya menurun, terus mengalami silau, terus data objektifnya, kita melihat pengembunan seperti mutiara keabuan pada pupil seperti saya jelaskan tadi. Terus apabila lensa sudah opak, nanti cahaya terpendarnya tidak pada retina. Terus kemudian pandangan nanti akan kabur atau redup.
Terus silau dan susah melihat pada malam hari, pupilnya tampak kekuningan, abu-abu dan putih. Adapun pemeriksaan diagnostiknya itu bisa kita pemeriksaan keratometri, kedua pemeriksaan lampu slit, yang ketiga ada oftalmoskopis, keempat ada scan ultrasound atau ekografi, yang kelima bisa kita periksa dengan hitung sel endotel yang sangat berguna sebagai alat diagnostik, khususnya bila tipe dipertimbangkan akan dilakukan pembedahan. Nah, adapun komplikasinya tuh banyak ya. Salah satunya dari penyakit ambliopia sensori, penyulit yang terjadi berupa visus tidak akan mencapai 5/5. Terus komplikasi yang terjadi yaitu nystagmus dan strabismus. Nah, selanjutnya diagnosa keperawatannya. Nah, kita akan pisahkan ya diagnosa keperawatannya itu dari sebelum operasi dan sesudah operasi. Apabila diagnosa keperawatannya sebelum operasi, itu yang pertama kita mungkin akan dapat gangguan persepsi sensori visual yang berhubungan dengan penurunan ketajaman penglihatan dan penglihatan ganda. Yang kedua, ansietas, itu berhubungan dengan pembedahan yang akan dijalani dan ketakutan terhadap kemungkinan kehilangan penglihatan yang permanen. Jadi pasien ini cemas ya, karena dia tuh takutnya nanti kalau habis operasi dia akan buta total nggak ya gitu, apa bisa kembali pulih atau gimana gitu. Nah, selanjutnya diagnosa setelah operasi ya, pos operasi. Yang pertama mungkin pasti itu akan mengalami gangguan rasa nyaman dan nyeri akut, itu berhubungan dengan prosedur invasif. Yang kedua, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur pembedahan. Yang ketiga, gangguan sensori perseptual berhubungan dengan gangguan penerimaan sensori akibat operasi. Nah, adapun intervensinya, praoperasi itu yang manajemen nyeri ya, membantu pasien mengenali dan menggunakan teknik manajemen nyeri seperti posisi tidur yang nyaman dan latihan relaksasi. Yang kedua, pencegahan infeksi, mengajarkan pasien cara membersihkan mata dengan teknik aseptik. Ketiga, mengingatkan pasien untuk tidak menyentuh atau menggaruk pada mata yang setelah dioperasi itu. Ketiga, peningkatan persepsi sensori, itu mengajarkan pasien cara beradaptasi dengan perubahan penglihatan pasca operasi. Terus kedua, mengingatkan penggunaan kacamata pelindung untuk mencegah trauma pada mata yang baru dioperasi. Nah, begitu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Begitulah penjelasan dari konsep katarak dan asuhan keperawatan pada katarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.